Kemarin-kemarin lagi rame kasus korupsi timah dengan nilai kerugian negara 300 triliun yang terdakwanya cuman divonis 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah. Gue tuh jadi mikir, sebenarnya dari dulu sih, kenapa ya negara kita tuh korupsinya semerajalela itu? Data memperkirakan sekitar 40% APBN negara kita itu dikorupsi setiap tahunnya. Artinya itu duit negara yang harusnya bisa buat infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia itu dipakai buat memperkaya segelintir orang gitu. Anehnya yang korup gak merasa bersalah dan kita sebagai masyarakat yang dirugikan malah diem aja, bukannya marah. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya korupsi ini bukan masalah moralitas individu, tapi sebuah refleksi dari budaya melanggar aturan yang memang sudah mengakar di bangsa kita. Lihat aja keseharian kita, buang sampah sembarangan, gak mau antri, melanggar lalu lintas, bahkan nyogok buat masuk sekolah itu dianggap normal. Budaya ini naik ke level yang lebih tinggi, diadopsi oleh mereka yang akhirnya punya kekuasaan dan digunakan untuk keuntungan pribadi, alias korupsi. Mereka gak akan ngerasa salah, karena menurut mereka ini hanyalah sebuah kelanjutan dari kebiasaan buruk yang udah dilakuin dari dulu. Ya mungkin ini terjadi karena kesenjangan hukum di negara kita, yang mana bahkan sebenarnya kesenjangan hukum ini juga adalah sebuah bentuk pelanggaran yang lebih tinggi lagi oleh orang yang punya kekuasaan atau wewenang untuk bisa memanipulasi peraturan yang ada. Hal ini terjadi udah secara naluri dan sistematis karena rasa egois dan mementingkan diri sendiri yang udah mendarah daging di bangsa kita. Lucunya, bahkan ada slogan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini nunjukin betapa rendahnya kesadaran kita soal pentingnya aturan untuk kehidupan bersosial. Padahal aturan itu jelas dibuat untuk memudahkan hidup kita dan menghindari kita dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Dan cara menaati peraturan itu juga sangat mudah hanya dengan menggunakan otak. Sebenarnya yang mungkin juga berpengaruh adalah karena seringkali hukumannya juga nggak jelas atau bahkan nggak ada sama sekali. Akhirnya orang melanggar aturan tapi nggak kena efek jerak karena hukumannya terlalu ringan atau bahkan bisa disogok. Terus gimana cara kita belajar disiplin kalau hukum aja nggak dijalanin? Jadi kalau gini siapa yang salah? Masyarakat yang udah kebiasaan melanggar aturan atau pemerintah yang kurang menegakkan peraturan? Mungkin dua-duanya saling berkaitan. Pernah dengar nggak ungkapan bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya? Jadi kalau rakyatnya masih ugal-ugalan melanggar aturan, jadi ya pemimpinnya juga akan sama seperti itu. Sedangkan kalau misalnya pemimpinnya melanggar aturan, pasti rakyatnya juga bilang, yang di atas juga sama-sama melanggar aturan, buat apa kita taat? Gimana ya cara untuk bisa menuntaskan lingkaran setan ini?